anak-anak, apa kabar? Selamat pagi. Bapak harap semua sehat ya. Kiranya Tuhan memberikan kita semua kesehatan yang cukup untuk dapat melakukan segala aktivitas kita. Jangan lupa juga menggunakan masker dan menjaga pola hidup sehat ya. Berbanyak minum air putih hangat dan mengurangi minum minuman dingin ataupun makan es krim, sebab sekarang sedang musim hujan ya. Menahan diri jika tidak terlalu penting juga untuk pergi keluar rumah. Oke, janji ya untuk selalu menjaga hidup sehat. Baik anak-anak kelas 3 yang hebat, sudah siap belajar? Ya, kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Semua dibuka bukunya halaman 66 ya. Cuaca ekstrim. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengatur perubahan cuaca terjadi secara bergantian. Jika tidak ada perubahan cuaca, maka hanya ada satu cuaca yang terjadi. Keadaan akan menjadi kacau. Coba bayangkan. Bila hujan menjadi terus-menerus, maka udara akan terasa dingin. Begitupun sebaliknya. Bila cuaca selalu cerah, maka udara akan terasa panas. Namun saat ini, cuaca dapat terjadi dengan ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca di luar batas normal sehingga dapat menimbulkan bencana. Misalnya hujan lebat yang turun terus-menerus. Contoh cuaca ekstrim lainnya adalah hujan es, badai, kekeringan, dan puting beliung. Cuaca ekstrim ini menghambat kegiatan manusia. Gelombang laut yang tinggi akibat angin kencang membuat nelayan tidak dapat melaut. Awan badai di angkasa juga membahayakan penerbangan pesawat terbang. Cuaca ekstrim juga mendatangkan bencana. Bencana tersebut tidak hanya merusak bangunan, namun juga menyebabkan korban meninggal dunia. Nah, anak-anak, kita buka halaman 67. Kira-kira menurut kamu cuaca ekstrim ini apakah hanya disebabkan oleh alam? Ya, ternyata manusia juga menyebabkan munculnya cuaca ekstrim. Yuk kita simak bareng-bareng bacaan berikut. Halaman 67. Munculnya cuaca ekstrim disumbang aktivitas manusia. Munculnya cuaca ekstrim belakangan ini ternyata banyak disumbang oleh kegiatan manusia. Bahan buangan dan polusi yang disebabkan kegiatan manusia memberi pengaruh besar dalam mempercepat proses perubahan yang terjadi. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, peningkatan industri, bertambahnya jumlah penduduk membuat suhu di permukaan bumi semakin meningkat. Akibatnya kerap terjadi cuaca ekstrim seperti musim penghujan, tetapi kering, atau musim kemarau, tetapi curah hujan tinggi. Anak-anak tahukah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika? Atau nama lengkapnya BMKG. Nah, ini adalah badan yang bertugas di dalam memprediksi cuaca. Nah, dalam menghadapi cuaca yang ekstrim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG mendesak pemerintah untuk melakukan langkah adaptasi dan pencegahan. Langkah adaptasi dilakukan agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Sementara langkah pencegahan dilakukan untuk mengurangi laju perubahan yang terjadi.
Pemerintah diharapkan mengeluarkan peraturan tentang pembatasan kendaraan bermotor serta melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah dan polusi industri. Kampanye penanaman pohon juga perlu dilakukan. Selain itu, ruang terbuka hijau yang ada harus dipertahankan, bahkan perlu untuk ditambah. Nah, anak-anak, kira-kira sudah seberapa besar anak-anak memberikan sumbangan terhadap cuaca yang ekstrim? Nah, untuk itu Bapak dan Ibu guru mau mengajak anak-anak kelas 3, ayo kita membuat ruang terbuka hijau. Bisa dengan di rumahnya diberikan tanaman-tanaman hijau. Siapa yang di rumahnya sudah banyak tanaman? Nah, tanaman itu dapat mengurangi polusi udara, ya. Nah, anak-anak, dari bacaan halaman 67 artikel BMKG munculnya cuaca ekstrim disumbang aktivitas manusia, mari kita buat peta pikiran. Ya, ringkasan dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak bisa lihat di halaman 68. Yang pertama, di bagian paling atas ada cuaca ekstrim. Kemudian peta pikiran yang di bawahnya lagi, akibat meningkatnya suhu di permukaan bumi. Akibat meningkatnya suhu di permukaan bumi ini dibagi menjadi dua, dalam hal penyebab dan penanganan. Kemudian dalam hal penanganan ada dua langkah, langkah adaptasi dan langkah pencegahan. Mari anak-anak, di halaman 68 kita isi bersama-sama ya. Untuk penyebabnya kita lihat di halaman 67. Nah, salah satunya untuk penyebab ada meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, kemudian bertambahnya jumlah penduduk, kemudian peningkatan industri, ya, ada juga polusi, ada juga bahan buangan. Nah, anak-anak bisa diisi di halaman 68. Kemudian untuk penanganan, langkah adaptasinya, yang adaptasi dilakukan menyesuaikan diri. Masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Kemudian untuk langkah pencegahan, ini ada 4 poin di sini, anak-anak bisa tuliskan. Yang pertama, pembatasan kendaraan bermotor. Kemudian pengawasan terhadap pembuangan limbah dan polusi industri. Kemudian ada kampanye penanaman pohon. Dan yang terakhir, membuka ruang terbuka hijau. Ya. Nah, demikian peta pikiran. Nanti anak-anak coba ya. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran PPKN ada makna persatuan dalam keberagaman. Ya, tahukah anak-anak maknanya persatuan dalam keberagaman? Iya, saling menghargai meskipun berasal dari daerah yang berbeda. Semua merasa satu bangsa, semua bersatu tanpa mempermasalahkan perbedaan. Ya, terlebih di kelas 3, anak-anak pasti berasal dari suku yang berbeda-beda. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Manado, ada suku Toraja, ada suku Tionghoa, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus saling menghargai walaupun kita berbeda suku. Ya, menghargai teman itu penting supaya kita masih sama-sama berteman dan dapat memaknai persatuan dalam keberagaman. Nah, anak-anak, dalam memaknai persatuan dalam keberagaman, kita juga harus menghormati teman-teman yang lain.
Misalnya ada teman-teman yang mudah sakit, teman-teman yang lagi sakit, kita harus mendoakan mereka. Kita harus menolong mereka, membantu. Jadi kalau misalnya ada teman kamu nanya PR ketika mereka lagi sakit dan terlewat PR-nya, kamu harus beritahu PR-nya itu halaman sekian. Kemudian ada tugas ini, tadi belajar tentang ini, dan ini. Ya, terhadap teman yang mudah sakit harus menyayangi dan tetap menghormati. Terserang penyakit bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Sudah sepantasnya sebagai teman kita ikut menghibur dan memberi semangat agar lekas sembuh. Ya, dan buat yang lain kita harus saling mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Supaya apa? Supaya kita meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Ya, daya tahan tubuh yang kuat membuat kita terhindar dari penyakit. Oke, sehat selalu anak-anak. Nah, sekarang kita belajar matematika ya. Kalau kemarin anak-anak belajar membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, sekarang pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contohnya 1/2, 1 pembilang, 2 penyebut, dan 1/4, 1 pembilang dan 4 penyebut. Caranya seperti ini. 4 dikali dengan 1 hasilnya 4, 2 dikali dengan 1 hasilnya 2. Karena 4 dan 2, 4 lebih besar dari 2. Nah, jadi hasilnya setengah lebih besar dari 1/4. Gampang ya. Ayo latihan, kerjakan halaman 71. Ayo berlatih bagian A.